Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-awwal bila ibtida, al-akhir bila intiha. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin atqal atqiya wa asfal asfiya wa azkal azkiya wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum ila yaumil jazaa, amma ba'd. Hadarati ulama'inal kiram al-ajilla al-aiza alladhina nujilluhum wa nukrimuhum. Linangkung Romo Kiai Haji Yasin Masyadi, Romo Kiai Haji Muhammad Asyik, yang sama-sama kita hormati Bapak Wakil Bupati, Bapak Kepala Dewan, Ketua Dewan Pak Selamat, Pak Kajari, Bapak dari Bapak Kapolres atau Pak Dandim yang mewakili, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, Bapak Seda, ugi Ketua Takmir Masjid Agung Kabupaten Demak, sedaya pengurusipun ingkang tansah kawula hormati, sedaya hadirin hadirat rahimakumullah. Saderengipun monggo kita ngujukaken kalimatut tahmid biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi kita sedaya tansah pinaringan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, pinaringan panjang umur ingkang berkah, panjang umur fi taatillah, pinaringan kehidupan hasanah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin amin Allahumma. Salawatu salam monggo kita aturaken bi qaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ingkang mugi kita yektos dados umatipun ingkang tansah nurut manut taat patuh sedaya perintah-perintahipun nebi sedaya laranganipun, lan ugi mugi kita selalu mahabbah ugitipun mahabbai dhateng Rasulillah, lan mugi bejamatan akhirah kita berhak nampi syafaatil uzma dari akan Rasulillah murafaqah fil jannah. Amin amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalu menika kita memperingati maulidipun Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi engkang berhak kita jadikan tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, al-ayah, sebagai tauladan segala bidang. Dados ngendikanipun Imam Busiri menika, wansub ila dzatihi masyita min syarafin wansub ila qadrihi masyita min izami. Dados kita dipersilahkan secara fisik Rasulillah badhe panjenengan sanjung sampai apapun boleh, asal tidak seperti orang Nasoro kepada nabinya. Dan kamu menyanjung pangkat Rasulillah setinggi apapun diperbolehkan. Maka wonten nadom selajengipun da'mat da'adhun Nasoro fi nabiyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtaki.
Tidak boleh sampai hulu. Hulu itu melampaui batas. Kalau Rasulullah ini manusia yang luar biasa, yang langsung diangkat oleh Rasulullah, wa rafa'na laka dzikra wa innaka la'ala khuluqin azim. Jadi Rasulullah, Allah sendiri langsung menyanjung Rasulullah. Maka sebagai hambanya mau nyanjung sak pol-pole monggo, asal batasnya tidak boleh sampai keluar dari Rasul dan sifat basyariah. Jangan sampai seperti orang Nasoro yang Rasulnya dijadikan Tuhan. Ini tidak boleh. Terus kalau diupamakan seperti matahari boleh? Boleh. Kalau waudipun waos anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur, anta iksiru wa ghali, anta misbahus suduri. Bagaikan matahari, bagaikan bulan purnama, bagaikan emas murni yang mahal harganya, dan seterusnya boleh. Orang cinta itu biasanya kalau nyanjung itu memang tanpa batas, tanpa batas. Lagi seneng-senengnya cinta dengan seorang perempuan, kamu ini bidadari yang baru turun dari kayangan, ya tidak apa-apa. Wong lagi cinta. Ini sama kita cinta dengan Rasulullah. Sehingga keteladanan Rasulullah itu bisa kita tiru, kita ikuti pada situasi apapun. Sampai situasi yang paling sulit. Situasi yang paling sulit ini saya baca yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik. Situasi keluarga Rasulullah yang sulit. Kalau situasi fi yusrin, dalam keadaan bahagia semua ada, itu saya kira banyak. Tapi kalau ketika kesulitan ini menimpa keluarga Rasulullah, menantu Rasulullah, cucu Rasulullah, ini bagaimana cara Rasulullah menyelesaikan? Nah, ini perlu ditiru ini sebagai uswah dalam posisi sulit menyelesaikan problem keluarganya. Pernah Rasulullah ini suatu ketika datang fi manzili Fatimah, di rumah Fatimah. Ketika sampai di rumah Fatimah ini, tanya Fatimah, bagaimana keadaanmu dan keluargamu? Ya abati, mundu salasati ayyamin lam nadzuq ta'ama. Ayah, bapak, abah, keluarga saya ini 3 hari tidak makan apa-apa. Bagaimana Rasulullah ini datang-datang disuguhi kabar yang kayak begitu itu? Rasulullah langsung mengambil sesuatu, cara wong bebetan niku dibebetno ning sarunge atau pakaiannya yang dalam itu diambil. Tapi apa yang diambil? Yang diambil adalah batu. Kangge ngarem-ngaremi Rasulullah ngendika kare putri tercintanya, Fatimah, nak kamu ini 3 hari belum makan apa-apa, bapakmu ini arba'ata ayyamin, 4 hari juga belum makan apa-apa. Ini berarti dalam posisi sulit ini. Kalau sekarang ada orang mungkin di Kabupaten Demak tidak ada itu. Orang 3 hari tidak makan, tidak minum, tidak ada. Tapi ini keluarga Rasulullah. Rasulullah
yang pernah ditawari gunung jadi emas ditolak, jabatan setinggi apapun juga ditolak. Akhirnya Rasulullah sampai ngendika gitu, wa ghammah itu artinya munada mantuk, kanggo istilahnya pun mengungkapkan isi hati. Jadi orang Arab itu kalau perutnya sakit, wa batnah, aduh perutku sakit. Kalau kepalanya ini pusing, wa roksah, ini Rasulullah ngendikan wa ghammah, aduh susah banget. Ya Ju'ul Hasan wal Husain, dalam posisi seperti ini cucu saya kok dijak puasa 3 hari tidak makan apa-apa. Biasanya niku tiang niku nak kalih lari dan kalih putu niku lebih sayang putu, luwih sayang putu daripada anak. Anak rodok rewel itu wani rodok nyengeni bentak-bentak, kadang neot nggih. Nak cucu hawani. Itulah kasih sayang manusia kepada seorang cucu. Ada seorang kiai punya pondok besar, punya cucu kira-kira jaraknya 1 kilo. Kangen banget utusan sama santri. Cung, putuku kalau iku undangan kon rene, umur 5 tahun itu. Cucunya itu saking kangennya. Setelah santri ini mendatangi cucu itu yang umur 5 tahun, di gerjik-gerjik, Gus, sampeyan iki ditimbali mbah kangen. Jawabnya cucu itu dengan sepelenya dia bilang sama si santri itu, lah sing kangen sopo? Sing kangen yo rene toh, ya gitu. Akhirnya pun diaturaken boten purun, Mbah. Gusik nyuwun panjenengan kang mriko. Ya wis aku tak rono. Lah kayak begitu. Itu kalau anak enggak mungkin. Tidak mungkin itu. Inilah kasih sayang seorang dengan cucu. Dan saya sudah bercucu 1, nggih sama itu. Rasanya seperti itu. Lah ini Rasulullah ini. Wa ghammah ya Ju'ul Hasan wal Husain. Terus akhirnya kharaja Rasulullah keluar fisikakil Madinah, di tempat-tempat jalan-jalan kampung-kampung Madinah itu dilalui oleh Rasulullah. Apa tujuan Rasulullah ini? Ya mencari nafkah, golek. Berarti mungkin ini dasar Imam Syafi'i itu yang kalau rezeki itu harus dicari, harus ikhtiar. Kalau gurunya Imam Malik enggak usah dicari, kalau rezeki itu memang sudah disiapkan oleh Rasulullah, tidak usah dicari, nanti datang sendiri rezeki itu. Sehingga di antara dua madhab ini, imam madhab yang besar-besar ini, akhirnya si Imam Syafi'i ini membuktikan keluar, dan sampai di luar ada seorang kerepotan, dibantu, dan dia dikasih imbalan makanan, kurma atau anggur. Akhirnya dengan dalil itulah dibawa sowan ke Imam Malik. Imam Malik, memang saya itu berpendapat kalau rezeki itu harus dicari. Kalau saya tadi tidak keluar mencari rezeki, saya tidak dapat rezeki ini, monggo kula aturke panjenengan. Imam Malik jawab, ya penak. Lah pendapatku piye? Nggih rezeki mboten usah dicari, makanya datang sini. Lah buktine yang di depan saya ini saya mencari apa tidak? Mboten. Lah akhirnya kedua-duanya benar, karena punya tendensi yang kuat. Mungkin itulah yang paling sulit, menempatkan diri di posisi cari rezeki ini yang harus mencari, atau posisi makomnya makom tajrid istilahipun. Ada makom kasab, makom tajrid. Kalau memang sudah makomnya, ya memang itulah yang harus dijalani. Kewan mawon nggih beda-beda nggih.
makome kadal ngijeh lurah lurung ngalor ngidul kadang itu kayak begitu rekosone iku golek rezeki. Nek makome wis makom monggo iku wis angger gawe omah ning pojokan terus tenang istiqomah istilahipun ya. Istiqomah wis ora ngolah-noleh wis pokoknya mantep dengan tawakal Allah seperti itulah. Maka akhirnya hewan-hewan yang jadi makanan datang sendiri. Padahal dia tidak punya orang duwe lar sing kanggo mabur, semua makanannya punya lar semua. Tapi cukup. Itulah. Terus akhirnya pun Rasulullah ketemu orang Arabi. Arabi itu orang Arab yang asli Arab. Ketika itu nimbo di sumur itu. Rasulullah menawarkan diri. Saya tak bantu panjenengan melok nimbo. Terus akhirnya dipersilahkan. Oh ya wes sampean. Arabi tidak tahu kalau itu Rasulullah. Akhirnya sekali nimbo selamat alhamdulillah dikasih 3 butir kurma. Bayangkan 4 hari tidak makan masih kuat nimbo. Dan setelah dimakan itu langsung sugesti apa itu ya, itu langsung jadi tenaga spontanitas lah begitu. Padahal kalau menurut medis kan harus diproses dulu ya begitu, diproses berapa jam baru jadi tenaga. Tapi ini mantep. Nah, kemantepan itulah sugesti kuat. Akhirnya nembo sampai dapat 8. Terus yang ke-9 ini dadak tali timbone pedhot bleng. Arabi ini emosi, nesu-nesu. Kanjeng Nabi manusiawi bingung karena punya sifat manusiawi, karena manusia dan punya sifat manusiawi. Akhirnya fatahayyara Rasulullah bingung. Akhirnya Arabi ini nempeleng falatoma. Latoma mana nopo nampar apa nempeleng nopo wajah Rasulullah. Itu kan artinya sing pas nopo boten kula sak. Pokoknya akhirnya tangan kanan Arabi ini dibuat untuk nampar apa ya wajah Rasulullah. Terus akhirnya Rasulullah mengambil timba itu di sumur itu, diambil biyadihi asy-syarifah dengan tangannya langsung diberikan Arabi. Setelah itu Arabi bingung, wah ini watake Muhammad iki kan tidak mungkin bisa mengambil timbo sing gejekul ning sumur padahal ning Arab itu gak ono pring. Ndak ada. Itu kan kalau tidak timba itu naik ke atas sendiri atau airnya ke atas, berarti tangan Rasulullah bisa memanjang sampai dasar sumur. Sampai dia akhirnya begitu. Ini tidak mungkin orang biasa bisa mengambil. Wah ini Rasulullah, ini Muhammad, ini mesti Muhammad. Dia akhirnya meyakinkan kalau itu Muhammad. Akhirnya dikasih kurma, sekali timba itu 3, berarti 8 timba dikasih 24 butir kurma. Akhirnya Rasulullah kondur. Terus si Arabi ini karena merasa dosa, karena tangannya ini untuk berbuat sesuatu dengan orang yang diduga Muhammad, tidak pikir panjang, dia ngambil media itu kayak peso gede itulah, cowekel terus dipotong tangan kanannya ini karena dia takut. Potong langsung. Setelah potong dia pingsan di sebelah sumur. Datang Rabbun, untan-untan datang melihat ada orang pingsan di sebelah sumur, ambilkan air, biur. Dia siuman, ambil tangan yang sudah potongan ini, yang sudah dipotong ini, lari ke masjid.
karo gembar-gembor. Ya ashab Muhammad, aina Muhammad, aina Muhammad. Wonten masjid niku kathah sahabat. Sayyidina Abu Bakar wonten, Sayyidina Umar wonten, Sayyidina Utsman wonten, Sayyidina Ali wonten. Akhirnya ditemui Sayyidina Salman. Sahabat Salman menemui, kamu ini mau apa? Cari-cari Muhammad ini. Pokoknya saya perlu Muhammad. Akhirnya dicekal, dituntun, dibawa ke daleme Siti Fatimah. Sampai sana masih panggil-manggil, Muhammad, Muhammad. Kanjeng Nabi niku dalam posisi dulang cucu duanya ini. Hasan di pangku tengen, fi fakhidhil yumna, engkang Husain fi fakhidhil yusra. Didulang langsung dengan tangan Rasulullah. Jadi cara itulah Rasulullah menyelesaikan. Langsung cari sendiri dan tidak terus nesu-nesu sama mantunya umpamanya, atau anak piye kamu harus, enggak. Cari sendiri penyelesainya. Didulah. Terus akhirnya wonten wong notok-notok lawang karo gembar-gembar undang-undang, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Kanjeng Nabi ngaken Siti Fatimah, Fatimah tilikano sapa kae sing gembar-gembor niku. Wareng ditilik niku Siti Fatimah kaget karena ada tamu membawa potongan tangan kalian darah bercucuran. Rasulillah dipun aturi pirsa kalian Siti Fatimah kapurih mlebet. Bareng mlebu ketemu Kanjeng Nabi niki, "Udzurni ya Muhammad. Aku kurang ngerti nak sampeyan niku Muhammad." Lah terus kenapa tanganmu kepotong? Aku merasa dosa. Takut nanti di akhirat ini pembalasannya ini, saya takut Muhammad. Terus aku njaluk ngapura seliramu. Terus akhiripun si niki wau Arabi niku ngendikane ngeten, Muhammad, nak nyoto sampeyan niku dadi rasul mesti iso balekake, aslih yadi, tanganku ini kembalikan seperti semula, dan yakin kalau kamu rasul pasti bisa. Masya Allah. Akhiripun Kanjeng Nabi ngendikane aslim taslam. Nah, ini berarti sing kanggo contoh-contoh ning gone nahwu niku biasanya aslim taslam itu dari hadis ini. Kamu masuk Islam nanti akan selamat. Disetujui. Akhiripun potongan asta niku wau dicepengi Rasulillah, dipun tempelaken, setelah ditempelaken famasaha diusap-usap, terus fatafala itu napa? Didoni ya. Napa carane didamu napa? Terus fasamma nyebut asmane Allah. Wakhiripun asta niku kembali kama kana. Niki cara Rasulullah menyelesaikan masalah yang sangat sulit, tapi semuanya beres dengan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Dengan kelembutan Rasulullah ini, Kanjeng Nabi ora nesu-nesu balik. Ketika Arabi ngamuk niku Kanjeng Nabi nggih mboten, diterima seadanya. Maka penyelesaian yang dengan rahmah inilah penyelesaian yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mila kagem nyanjung Rasulullah wonten maulidipun niki kita harus punya batas. Batasipun napa? Nggih famablagul ilmi fa lam annahu basyarun
wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Batas kersanipun kita mboten hulu melewati batas ketika nyanjung Rasulillah niku fambablagul ilmi fa'lam annahu basyarun. Kanjeng Nabi niku basyarun. Ya memang Rasul niku basyar. Mboten kaya ini surat Yasin, in antum ila basyarum misluna. Kamu ini manusia kok ngaku-ngaku Rasul. Lah Rasul kok ora rupa manungsa, umate ya kepor-kepor. Malaikat. Wong malaikat niku wal malakul ladzi bila abin wa umla aklala subha wala namalahub. Mengenak dikumpulake tiga mau idhah 3 hari 3 malam tanpa istirahat, malaikatan ora entuk mangan ora entuk minum, puas ndak mampu. Mula Allah ngutus Rasul ya saking kaum ingkang dipun paringi utusan niku jinise manusia, annahu basyarun. Ning basyarun lakal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Manungsa tapi aja terus mbok padakno karo manungsa liya. Wa annahu khairu khalqillahi kullihim. Kalau dibandingkan makhluk Allah yang lain ora ono pasing madani, walaupun itu malaikat Jibril, malaikat yang punya level paling atas pun tidak bisa, karena laulaka ya Muhammad lama khalaqtul afla. Jadi dunia ada ini ya karena Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mau lahiripun Rasulillah mau niki surat Al-Fil diturunaken itu menceritakan kejadian sebelum lahiripun Rasulullah kira-kira 55 hari sebelumnya. Itu ada seorang raja, atau bahkan ada yang mengatakan itu bukan raja tapi gubernur Yaman, Abrohah Al-Asrom Al-Habasyi. Orangnya kecil, putih, dijuluki Asrom itu karena pernah nopo raine niku sobek kena senjata lawan, mulai songko idep terus nganti meripat nganti tekan lirung lambene niku mulai diarani Al-Asrom. Dia itu masih dibawahi Raja Najasyi. Raja Najasyi ketika itu Raja Najasyi yang cucunya ya keceluk Najasyi juga itu sudah iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia itu pengen dapat sanjungan dari raja di atasnya yang Najasyi itu, karena dia pernah berbuat sesuatu yang menurut raja ini tidak terima. Terus akhirnya dia membangun sebuah gereja yang sangat baik. Sangat baik, sangat indah bangunannya. Dan di samping itu tujuannya untuk mengalihkan orang-orang itu jangan sampai ke Mekah. Tahu akal cerdik ini konangan kalian tiang turunan Arab namanya Malik bin Kinanah malam-malam masuk ngotori gereja itu. Wah, esok-esok ngamuk nesu, harus dirobohkan ini Ka'bah itu. Dia berangkat sendiri dengan membawa gajahnya yang terbesar namanya Mahmud itu, dan banyak lagi gajah. Wakilah yang terbanyak itu dalam kaul itu ada yang mengatakan 18, ada yang 1000 gajah. Ini belum semua prajuritnya, Masya Allah. Maka dalam surat Bismillahirrahmanirrahim, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Jadi alam taro niki ana ta ora ngerti kono sapa sira Muhammad niki. Jadi ru'yah taro itu, ru'yah di sini itu bukan ru'yah basoriyah, bukan melihat. Apa kamu tidak melihat? Ya tidak melihat kok Kanjeng Nabi dereng lahir. Maka ru'yahnya di sini adalah ru'yah ilmiah. Kaifa kaya apa fa'ala gawe sapa Rabbuka pangeran ira bi ashabil fil kelawan prajurit gajah. Diceritani Rasulullah niki prajurit gajah itu. Jadi berangkat dengan prajurit yang sangat besar, di mana di daerah yang dilalui itu pasti ditaklukkan. Sampai akhirnya sampailah di dekat Makkah. Sampai dekat Makkah itu akhirnya Abruhah utusan dengan salah satu prajuritnya untuk merampas harta orang Quraisy. Yang dirampas itu termasuk miliknya Abdul Muthalib. Mbah Abdul Muthalib itu 200 unta itu termasuk diambil. Ketika istirahat, si Abruhah ini kepingin ketemu Asyrafi Quraisy. Asyrafi Quraisy ketika itu tidak ada lain adalah jad Rasulullah Abdul Muthalib. Abdul Muthalib akhirnya datang menemui Abruhah di singgasananya, tempat istirahatnya itu. Setelah melihat tubuh, posisi wajah si Mbah Abdul Muthalib ini Abruhah ini keder. Wah, orangnya meyakinkan dan seterusnya. Sehingga dia tidak duduk di singgasana, dia turun lungguh jejer karo Abdul Muthalib itu. Terus omong-omong, sampean kesini ini mau apa? Si Abdul Muthalib tanya, saya tujuan kesini ini bukan perang, tapi saya ingin merobohkan Ka'bah. Kamu dengan orang-orang Mekah jangan macam-macam istilahnya, jangan melawan, karena tidak sebanding. Dan akhirnya memang tidak melawan, tidak mempersiapkan tandingan, bukan. Terus kamu kesini mau nuntut apa? Saya mau minta kembali 200 unta yang kamu sita itu. Loh, hanya itu? Iya, itu milik saya. Terus kamu tidak apa-apa dengan Ka'bah yang akan saya robohkan? Saya tidak apa-apa. Wong Ka'bah itu ada yang punya, Allah Rabbul Alamin, itu yang punya, itu yang nanti akan menyelesaikan. Saya tidak mungkin menyelesaikan. Wis tak pasrah kayak karo sing duwe Ka'bah. Itu tawakal kakek Rasulullah Abdul Muthalib. Terus si Abruhah ini gumun itu. Akhirnya dikembalikan 200 ini bawa. Maka di surat ini, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ana to ora ndadekake kono sapa rabbuka kaidahum ing rekodayane ashabul fil fi tadlilin ing dalam sia-sia itu perjalanan yang jauh, persiapan yang banyak, sia-sia. Tarmihim bihijaratim min sijil alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Terus akhirnya dengan situasi yang kayak begitu, dia sudah menghadap dengan gajahnya dan semuanya menghadap ingin menghancurkan, tapi gajah yang besar ini tidak mau kalau diajak menuju ke arah Ka'bah.
Maka gajah yang satu yang besar ini yang selamat, semuanya mati. Diprok moh dipeksa ya moh. Dan akhirnya tidak lama datanglah Toiron ababil. Toiron ababil. Toiron ababil itu bukan nama sebetulnya ya. Ababil itu jamaat katsirah. Jadi tidak lama datanglah burung-burung yang dengan gelombang yang banyak dari beberapa arah. Ada yang mengatakan dari atas, ada yang mengatakan dari arah laut. Dan burung itu kira-kira sebesar itu lowo. Membawa setiap satu burung itu membawa batu, bukan batu itu, tanah liat yang sudah dibakar. Tarmihim bihijaratim min sijil faj'alhum ka'asfim ma'kul. Jadi tiap burung itu membawa 3 batu. Yang satu itu di paruhnya, yang 2 di kakinya. Dan batu itu sudah ada namanya yang mau dilempari itu siapa, sudah ada itu batu itu 3. Jadi setiap burung ada 3, itu sudah ada nama-namanya. Dan setiap dilempar tidak pernah keliru. Itu referensi dari tafsir yang saya baca. Terus jatuh di mana? Jatuh di kepala. Terus metune dubur. Kalau sudah begitu, itu kena penyakit pelenteng-pelenteng itu ya. Apa ya itu? Bisul-bisul besar itu. Melepuh, berbau. Itu dari hijarah min sijil. Jadi itu dari tanah liat yang mutahajir, yang sudah membatu, yang sudah dibakar dari neraka, dibawa oleh Toiron itu. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Maka akhirnya prajurit-prajurit semuanya itu akhirnya ka'asfim ma'kul. Asfim ma'kul ada yang mengatakan seperti daun yang dimakan ulat, berarti bolong-bolong. Ada yang itu penjelasannya itu faedahnya lil istihjan. Istihjan itu Quran itu apabila menyampaikan yang disampaikan itu bahasanya itu kira-kira gigoake saru, itu pakainya pakai bahasa yang lain. Apa iku sing dikarepake kaswi makul itu kotoran-kotoran hewan seperti daun yang dimakan oleh hewan. Dan akhirnya keluarlah kotoran itu. Jadi manusianya itu seperti kotoran-kotoran, berbau, wes ora rupa manungsa kayak begitu itu. Tapi ada yang masih satu, namanya Abu Askar kalau tidak salah itu lari pulang, ingin melaporkan kejadian yang ada. Itu ya ditutke karo manuk. Jadi dia lari pulang ke Najasyi itu, dia sana terus setelah dia lapor di sana, terus manuk itu yang membawa batunya itu dilemparkan, akhirnya juga semuanya mati. Lah ini membawa rizki yang banyak untuk kaum Quraisy, termasuk kakeknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai harta-harta rampasan itu diwadahi, bukan diwadahi lagi, itu sampai dibuatkan lubang yang besar untuk menimbun harta rampasan itu, yang orang-orang Quraisy ketika itu lari keluar semua di gunung-gunung. Dan setelah itu mengambil rampasan-rampasan sampai rampasannya itu dibuatkan lubang besar. Jadi itulah dibalik kejadian Allah memberikan rezeki yang banyak, terutama pada kakek Rasulullah Abdul Muthalib. Terus dalu menika kita
merayakan maulidipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ketika Rasulullah mau lahir ada kejadian-kejadian kayak begitu itu. Jadi Rasulullah itu memang tidak ada duanya. Jadi kalau pingin Rasulullah kita jadikan uswah, maka monggo kita mengikuti, karena Rasulullah juga pernah jadi pemimpin, jadi imam, jadi pemimpin keluarga yang baik, jadi keluarga yang baik. Jadi tidak ada orang yang mau menjadikan uswah itu saya tidak ada ya, itu tidak ada, sudah lengkap semua. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita tutup, monggo kita mau sholawat tibil qulub seperti biasanipun, kersanipun, tujuanipun mugi-mugi COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali lagi normal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahul kafi rabbunal kafi وصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. الله ربنا الكافي قصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفنا الكافي ونعم الكافي الحمد لله. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة
المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة. Hadirin hadirat rahimakumullah, makaten ingkang saged kawula aturaken kirang langkungipun nyuwun ngapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.